Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pelajaran kimia pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang ingin memimpin doa? Ya, silakan Fathia. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kimia pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Fathia yang telah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Afifah Lutfiah. Hadir, Bu. Aulia Haunan. Hadir, Ibu. Sylvia Arlenia. Hadir, Bu. Raisa Ajeng. Hadir, Ibu. Nadifa. Gak ada, Bu, di kelas, Bu. Oke. Mutia Ananda Fairus. Mana, Bu? Adakah yang tahu kita akan belajar materi apa pada hari ini? Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang atom. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mempelajari perkembangan model atom dari John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan Schrödinger atau mekanika kuantum. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar atom? Ya, saat kalian SMP sudah pernah belajar ya tentang atom, namun hanya sedikit saja. Di SMA ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang teori atom. Agar kalian lebih terbayang apa itu atom, bagaimana bentuknya, terdapat penyusun apa saja di dalam atom, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian perhatikan ya dan disimak. Thing you can think of. Maybe a penny or a button? How about a Cheerio? Its height is about half of a centimeter. For comparison, there are 100 centimeters in a meter. Let's go smaller. A grain of salt. This is about 0.3 millimeters. There are 1,000 millimeters in a meter. And even smaller. Bacteria are only a few micrometers. There are 1 million micrometers in a meter. A virus is about 20 to 300 nanometers. There are 1 billion nanometers in a meter. The diameter of DNA is about 2 nanometers. The size of an atom is only a few angstroms. There are 10 billion angstroms in 1 meter. When you think of an atom, you probably picture something like this. On the outside, you've got electrons that have a negative charge. In the middle is the nucleus. It's made of neutrons which have no charge and protons which have a positive charge. This model's a good starting point, but there are a few things here that don't quite agree with modern science. For one, the size of the nucleus is a lot smaller than this. If I animate it to scale, you wouldn't even be able to see it. The same thing with these electrons. Another thing that's inaccurate is that electrons orbit the nucleus just like a planet orbits a star. Unfortunately, this is still taught in many textbooks, but it's just not correct. Let me cover some background first. Over 2,000 years ago, ancient Greek philosophers had this idea that everything was made of tiny particles. They called these tiny particles atoms.
It wasn't until the 1800s that we finally started using science to prove that these atoms really exist. First, we thought atoms looked like this: a positively charged sphere with negatively charged electrons floating around it. Then we learned that this positively charged sphere was actually a lot smaller. We called this the nucleus. Slowly but surely, we learned that the nucleus is made up of protons and neutrons. These electrons were tricky. At first we thought, they have to be doing something, so they probably revolve around the nucleus like this. Electrons were then discovered to have different energy levels. We call these shells. Shells can only fit a certain amount of electrons. The more electrons, the more shells. It didn't take long before we realized that these shells don't determine how close the electron is to the nucleus. As it turns out, electrons are a lot more unpredictable. So if electrons don't orbit the nucleus, what do they do? Let's start with an idea of an orbit. Here we have the Earth going around the Sun. If the Earth is here today, we can use the laws of physics and gravity to predict exactly where the Earth will be 3 months from now. We know both where the Earth is and where it's going. Now let's go to the size of an atom. With an electron, things are a little different. We can't know exactly where it is and where it's going. We can only know one or the other at any given time. This means it is impossible to really know what the electron is doing. The best we can do is predict where the electron will be found. This area is most commonly known as the electron cloud. However, if we want to be more specific about where to find electrons, you'll need to know about orbitals. This is not the same as orbit. Orbitals are specific shapes where electrons live in. If you were in a college chemistry class, you'd be studying about how these orbitals fill up as you get more electrons. But I'd like to keep things simple for this video. So in short, electrons are uncertain. We can't know the path that they travel, only that they'll be found here in the electron cloud. So now you know that even though this is a popular way to represent an atom, it can be misleading. Just to recap what we learned, everything is made of atoms. Atoms are incredibly small. The nucleus is even smaller, and electrons don't orbit the nucleus. Their path is unpredictable. Thanks for watching, everyone. My name is Jared Owen, and I'll see you next time. Nah, setelah menonton video tersebut, apakah sudah terbayang atom itu seperti apa? Oke. Coba, adakah yang ingin menjelaskan video tersebut tentang apa? Saya, Bu. Ya, silakan Citra. Bahwa pada atom terdapat elektron, proton, dan neutron, Bu. Terima kasih Citra telah menjelaskan. Jadi benar ya anak-anak yang dikatakan oleh Citra bahwa atom merupakan partikel terkecil dan pada atom terdapat neutron, elektron, proton. Nah, ketiga itu merupakan materi penyusun atom. Nah, nanti kita akan mempelajarinya lebih lanjut lagi. Sampai sini ada yang ingin mau bertanya dulu tentang atom? Oke, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan perkembangan model atom. Nah, sekarang Ibu akan minta tolong kepada Isnaini untuk menyobek kertas menjadi kecil-kecil. Silakan Isnaini. Ya, jika kalian melihat kertas yang telah disobek Isnaini menjadi kecil-kecil, apakah yang ada di pikiran kalian ketika melihat kertas tersebut? Nah, jadi jika kalian membagi kertas menjadi kecil-kecil, ternyata dihasilkan partikel-partikel yang lebih kecil. Hanya saja kita tidak dapat melihatnya. Nah, partikel-partikel yang tidak bisa kita lihat itu, partikel kecil yang tidak bisa kita lihat, itu disebut dengan atom. Sampai sini paham anak-anak? Atau Ibu kecepatan menjelaskannya? Oke, paham ya. Nah, kemudian bagaimana para ilmuwan bisa mempelajari sifat-sifat atom? Padahal atom sendiri tidak bisa kita amati secara langsung.
Jadi, para ilmuwan melakukan beberapa eksperimen untuk mempelajari sifat-sifat atom. Kemudian, seiring perkembangan zaman, model atom juga mengalami perkembangan. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, mengapa model atom mengalami perkembangan? Silakan tunjuk tangan jika ada yang ingin menjawab. Ya, silakan Farhan. Ya, benar yang dikatakan Farhan ya, anak-anak. Ya, jadi atom mengalami perkembangan karena masih terdapat kekurangan-kekurangan dari penemu yang terdahulu. Sehingga seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman, atau model-model atom mengalami perkembangan. Begitupun juga seiring berjalannya perkembangan pengetahuan dan berdasarkan fakta-fakta eksperimen. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan teori atom. Jadi, sebelum ada teori atom Dalton, ilmuwan Yunani bernama Demokritus telah memperkenalkan atom terlebih dahulu. Menurut Demokritus, atom berasal dari dua kata, yaitu a, tidak, tomos, terbagi. Jadi, menurut Demokritus, atom adalah partikel yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya, setelah Demokritus, datang seorang ahli kimia berasal dari Inggris, bernama John Dalton, atau biasa kita kenal dengan teori Dalton. Menurut Dalton, atom berbentuk seperti bola pejal. Dalton berpendapat bahwa atom-atom pada unsur yang sama adalah identik, artinya memiliki massa, ukuran, dan sifat yang sama. Selain itu, atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan dalam reaksi kimia. Kemudian, ilmuwan asal Inggris bernama J.J. Thomson sebagai penemu elektron. Beliau mendapatkan hasil dari sebuah eksperimen bahwa ternyata atom bukan hanya seperti bola pejal, tetapi atom terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron. Bisa kalian bayangkan seperti roti kismis atau buah semangka. Nah, kemudian J.J. Thomson melakukan sebuah eksperimen yang biasa kita kenal dengan percobaan sinar katoda, di mana Thomson meletakkan sisi plat positif dan negatif. Kemudian, ketika sinar katoda ditembakkan, sinar katoda menjauhi plat negatif dan mendekati plat positif. Kemudian, di sana ditemukan sebuah elektron yang bermuatan negatif. Oke, sampai sini. Apakah paham? Ataukah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, Ibu ingin bertanya ya. Mengapa elektron bermuatan negatif? Saya, Bu. Silakan Safa, boleh menjawab. Saya coba menjawab ya, Bu, tapi kalau salah jangan disalahin. Jangan dimarahin gitu, Bu, maksudnya. Jadi, kalau menurut saya hal itu dikarenakan sinar katoda dapat dibelokkan ke arah kutub positif, Bu. Ya, jawaban Safa benar. Ketika sinar katoda menjauhi plat negatif dan mendekati plat positif, artinya sinar ini bersifat negatif yang biasa kita sebut dengan elektron. Jadi seperti itu ya anak-anak. Sepertinya sudah mulai pada mengantuk ya karena mendengarkan cerita tentang atom. Nah, ayo supaya kita biar tidak ngantuk, kalian berdiri semua ya. Kita peregangan badan dulu, kita ice breaking.
Ayo, ada yang mau memimpin maju ke depan memulai ice breaking? Semoga kita sudah tidak mengantuk lagi ya dan bisa menerima materi lagi. Tuh. Selanjutnya Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Nah, masing-masing akan membahas kelompok pertama tentang Rutherford, kelompok kedua tentang atom Niels Bohr, dan kelompok yang ketiga tentang atom Schrödinger atau mekanika kuantum. Nah, oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Waktu berdiskusinya sudah habis ya. Sekarang perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Silakan dimulai dari kelompok pertama. Saya Liana Riani, perwakilan dari kelompok 1, ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang teori atom Rutherford. Jadi, model atom Rutherford dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Dalam teori atom ini, setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Selain itu, massa atom ini terpusat di inti atom, dan sebagian besar volume atom tersebut merupakan ruang hampa. Hal ini dibuktikan dari hasil percobaan penembakan logam oleh sinar alfa. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1, penjelasan yang cukup bagus tentang teori atom Rutherford. Selanjutnya Ibu akan menambahkan sedikit tentang teori atom Rutherford ya. Ya, jadi Rutherford ini berhasil membuktikan melalui eksperimennya, yaitu penghamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Nah, dari lempeng tipis terlihat sinar alfa yang ditembakkan banyak yang tembus dari lempeng tipis. Nah, kenapa banyak sinar alfa yang diteruskan? Ya, karena pada atom banyak terdapat ruang kosong. Tapi sebagian juga ada yang dibelokkan, ada yang dipantulkan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai atom Rutherford? Ibu, saya mau tanya, Ya, silakan Amalia. apa kelebihan dan kekurangan dari atom Rutherford? Makasih, Ibu. Terima kasih Amalia atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagus ya, tentang apa kelebihan dan kelemahan dari atom Rutherford. Ya, Ibu akan menjelaskannya sedikit. Jadi, kelebihan atom Rutherford dapat menjelaskan bahwa atom tersusun atas inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Sedangkan kelemahan dari atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti jika elektron mengelilingi inti atom. Seperti itu Amalia. Apakah bisa dipahami? Oke, baik. Jika sudah dapat dipahami, Ibu akan melanjutkan presentasi kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk menjelaskan hasil diskusinya. Saya Indah Adi, perwakilan kelompok 2, ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang atom Bohr. Model atom Bohr dicetuskan oleh Niels Bohr dan Ernest Rutherford pada tahun 1913. Dalam model atom Bohr, dinyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron dan dikelilingi oleh elektron yang berputar dalam orbitnya atau tingkat energi tertentu. Orbit ini dikenal sebagai kulit atom. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menjelaskan dengan baik teori atom Niels Bohr. Nah, Ibu sedikit menambahkannya. Jadi, teori atom Niels Bohr ini menyempurnakan teori atom Rutherford, yang pada atom Rutherford kan tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom jika elektron terus mengelilingi inti atom.
Nah, menurut teori Niels Bohr, elektron tetap berada pada lintasannya. Elektron tidak akan jatuh atau berpindah, kecuali elektron menerima atau melepaskan energi. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kan perkembangan teori atom ini saling melengkapi satu sama lain. Oke, selanjutnya kelompok 3 ya. Silakan maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya tentang teori atom Schrödinger atau mekanika kuantum. Saya Rizkyanti Cahyarani, perwakilan dari kelompok 3, ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai teori atom mekanika kuantum. Model atom mekanika kuantum merupakan model atom yang paling modern. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan juga awan-awan elektron yang mengelilinginya. Daerah kebolehjadian ditemukannya elektron dinamakan orbital. Menurut teori ini, terdapat 4 jenis orbital, yaitu S, P, D, dan juga F. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menjelaskan dengan baik tentang teori mekanika kuantum. Nah, jadi ahli fisika Prancis bernama Louis de Broglie menyempurnakan teori atom Bohr. Menurut atom Bohr, elektron adalah partikel, sedangkan menurut Louis de Broglie, selain bersifat partikel, elektron juga bersifat gelombang. Nah, kemudian pendapat Louis de Broglie dikembangkan oleh Erwin Schrödinger atau yang sekarang kita kenal dengan teori atom Schrödinger ya. Nah, kemudian prinsip dasar dari mekanika kuantum ini atau dari teori atom Schrödinger yaitu bahwa gerakan elektron dalam atom mengelilingi inti bersifat gelombang. Ya, seperti itu anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan secara keseluruhan dari atom Dalton hingga atom Schrödinger? Oke, jika tidak ada, Ibu akan mengadakan kuis. Tapi kuisnya berupa game. Kita akan main melalui Kahoot. Silakan anak-anak buka web kahoot.it ya.
Oke, terima kasih anak-anak yang telah mengikuti kuisnya dan menyimak materinya. Semoga bisa dipahami ya sejauh ini. Terus sebelum kita pulang, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan Afifah pimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas ini, yang alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Afifah telah memimpin doanya. Oke, Sama-sama, Ibu tutup dulu ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.